Assalamualaikum, ada Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma, nabimu itu nabi palsu yang dimaksud. Ilah lain, Tuhanmu itu ilah lain menurut Alkitab. Ilah Oke, mari kita bahas. Mari kita bahas nabi palsu. Nabi palsu itu tidak bisa bernubuat, tidak bisa bermujizat. Bukan. Apa yang dia katakan, apa yang dia katakan, Zuma, apa yang dia katakan tidak terjadi. Gak bisa. Dan dia tidak pernah, nabimu tidak pernah ketemu dengan Tuhanmu, tidak pernah ketemu dengan Allahmu. Kita berbicara mengenai nabi palsu. Ditanya mujizat, dia bilang itu urusan Allah. Nabi palsu menurut Yesus itu. Ditunggu, nggak pernah datang itu mujizatnya Allah. Itu tanda-tanda nabi palsu semua. Jadi kau itu membela kebohongan. Kau itu membela kebohongan semua. Mari kita bahas Kau pelan-pelan. bahas Alkitab, itu Tuhan Alkitab. Tuhan Alkitab beda dengan Tuhan kau. Iya memang beda, betul. Jauh betul beda. Itu. Bebas. Lalu bebas kau kita membahas tentang itu. Kalau mau kita mari diskusikan itu. Mari kita diskusikan. Apakah Tuhan dusta Tuhanmu dengan Alkitab? Apakah Tuhan itu sama dengan Tuhannya para nabi? Kau membenarkan dusta Tuhanmu dengan Alkitab. Mari kita bahas. Kalau cuma nyerocos saja buat apa kan gitu? Kau itu membela kebohongan, Zuma. Ya sudah, mari kita bahas. Mari kita bahas. Mari kita bahas kalau berani. Kalau berani. Logikamu itu logika sesat. Mari kita bahas kalau berani. Kalau cuman bisa nggak kau membela Tuhanmu dengan Quranmu sendiri? Boleh, nggak usah pakai Alkitab. Boleh. Alkitab itu Tuhannya Yahweh, sedangkan Allah itu beda. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh nggak kamu membahas Tuhanmu, membahas Tuhanmu tanpa mengambil kitabnya orang Yahudi? Boleh nggak? Kau mengikuti ilah lain. Ilah lain itu Tuhanmu itu ilah lain. Boleh tidak kita membahas Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen? Boleh nggak? Tanpa mengambil kitabnya agama lain, boleh nggak? Agamamu kan, Tuhan bukan membenci orang Yahudi. Perjanjian baru itu Tuhanmu benci Yahudi dan Kristen. Untuk apa kau pakai? Untuk apa kau pakai kitabnya Yahudi dan Kristen? Nah, sekarang kamu kenapa pakai kitabnya Yahudi? Kamu kenapa pakai kitabnya Yahudi? Saya tanya. Lalu apa urusannya dengan Tuhanmu? Saya tanya samamu. Kenapa kemudian kau menggunakan kitabnya Yahudi? Berani nggak? Kita bahas Tuhan kita, Tuhannya Yahudi dan Tuhanmu. Berani nggak? Kalau cuma curhat begitu buat apa, Bang? Dengar, Zuma. Kita bahas Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhannya Yahudi dan Tuhanku. Ada tiga Tuhan besar kan Tuhanmu itu Yahudi dan Kristen. Ayo. Mari kita bahas. Enggak usah curhat-curhat. Tuhanmu itu Yahudi dan Kristen. Mari kita bahas. Untuk apa kau bahas? Mari kita bahas. Kristen. Mari kita bahas. Kau itu pendusta besar, Mari kita bahas. Kalau kamu punya ilmu, kalau kau punya ilmu, mari kita bahas. Kalau kamu punya ilmu, kalau kamu punya ilmu, kalau punya ilmu, silakan. Silakan. Kesempatan kamu berbicara. Kalau kamu berani berdiskusi dengan saya, tidak usah kamu nangis. Mari kita diskusi. Kita bahas nabi palsu. Kalau kamu punya nyali, kalau kau punya, ayo mari kita bahas. Tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada nabi di luar keturunan Abraham. Berarti Lukas bukan nabi dong? Itu rasul, goblok. Nah, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya? Itu rasul, tulisannya bukan dari nabi, mana? Goblok. Dari mana tulisannya dia dapatkan? Dari mana nabi tulisannya? Itu bernubuat. Tulisannya. Mampus. Gak bisa diskusi dia. Gak bisa diskusi. Cuman bisa nangis. Kalau cuma nangis, semua juga orang bisa. Kesempatanmu loh. Jarang-jarang ada orang Kristen yang punya nyali berhadapan dengan Bang Suma. Kalau kalian punya ilmu, kamu punya ilmu, silakan kita berdiskusi baik-baik. Tolak semua argumentasi saya dengan ilmu. Kalau cuma curhat, ya kau jualan obat di pasar. Nah, cocok dengan saya. Gimana? Anda berani nggak bahas tentang nabi palsu? Diskusi ya, jangan cuma bising aja Antara. Iya. Zuma, berani nggak kamu bahas tentang nabi palsu? Sangat tolol mengatakan Markus itu nabi. Nabi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bernubuat akan kedatangan Mesias. Nah, berarti Yesus. kalau setelah begitu, Yesus datang, kalau begitu berarti setelah kitabmu Yesus bukan kitab Tuhan. Berarti setelah kitabmu Yesus itu datang, bukan wahyu. Yesus Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Rasul.
Berarti kitabmu itu bukan Jadi firman Tuhan. betapa omong Karena yang kosongnya menerima seorang firman yang Tuhan itu bergelar hanya nabi dan seorang rasul. nabi. Sangat Yang omong menerima kosong. firman Tuhan itu hanya seorang nabi. Kalau kau sudah mengaku bahwa penulis kitabmu bukan seorang Betapa nabi, berarti mereka bodohnya pendusta. kau, Zuma. Berarti Betapa dia gobloknya pendusta. kau, Zuma. Berarti dia pendusta. Berarti kitabmu itu kitab pendusta. Sangat omong Karena kau sudah kosong mengakui, kau, Zuma. kamu sudah mengakui bahwa penulis Markus kitabmu bukan nabi. Ya sudah, kalau dia bukan Markus nabi itu berarti dia rasul, pembohong. rasul. Kalau dia pembohong, tidak layak kitabnya dijadikan sebagai acuan. Kamu sudah mengakui bukan nabi. Kalau dia bukan nabi berarti dia bukan rasul. Kalau dia bukan nabi berarti dia bukan rasul. Rasul itu adalah nabi. Lalu nabi Kau dan mengatakan rasul. Markus itu adalah katamu rasul. Rasul Kak Nadia. Ya silakan itu sama Bang Juma. Iya ya, bisa. Ini topiknya Ayo. apa dulu nih? nabi palsu. Topiknya apa dulu? Terkait dengan nabi palsu, supaya teman kamu yang tadi itu bisa belajar dari Bang Suma. Cukup dia dengarkan bagaimana paparan saya menguraikan tentang nabi palsu. Suruh temanmu duduk tenang di bawah. Saya jelaskan Bang siapa Suma. yang disebut nabi palsu oleh Yesus di dalam Bible, kan gitu. Baik. Coba Bang Suma jelaskan dulu biar kita bisa tanggapi. Oke. Yesus ketika datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel. Yesus guru, dia punya murid. Sebagai guru dia punya murid. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Wahai muridku, kamu diam dulu, kamu diam. Kamu statusnya belajar, jadi kau diam, ya. Kau dengarkan saya gurumu. Kau tidak ada untuk apa-apanya menjelaskan. semua. Oke, kalau kamu diam, saya jelaskan, ilmunya akan masuk ke otakmu. Tapi karena kamu terlalu banyak makan babi, otakmu tersumbat oleh lemak Udah, babi. jangan Susah dinaikin masuk lagi. ilmu. Biarin dia nyimak di bawah aja. Ya. Nah, Yesus Bung berbicara kepada muridnya Bani Israel. Kamu tahu nggak murid Yesus itu? Mereka pelihara sabat, mereka menyembah Elohim, mereka tidak makan babi, mereka bersunat, dan mereka taat kepada hukum Taurat. Itu dulu. Itu dulu yang kalian harus pahami. Oke. Yesus berbicara dengan Bani Israel, yang mana Bani Israel ini adalah mereka yang taat kepada hukum Taurat. Saya ingin bertanya dulu kepada saudara. Kutanya dulu supaya kita kerucutkan permasalahan. Apakah murid-murid Yesus itu pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat? Silakan. Oke, baik. Jadi murid-murid Yesus dan juga pengikut-pengikutnya memang taat terhadap hukum Taurat, yaitu tidak memakan babi dan bersunat. Alhamdulillah. Terus? Oke. Ada nggak Kristen di situ sebagai muridnya? Kalau Kristen belum. Belum, Tapi bisa Masya disebut Allah. juga karena pengertian dari penggunaan Kristen itu adalah pengikut Kristus, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau cocok logi, apakah mereka itu disebut Kristen, bisa juga karena pengertiannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya pengertiannya adalah mereka tuh turunan mana, ya berarti mereka tuh adalah Yahudi, seperti itu. Nah, tapi sekarang untuk perkenalan terhadap Kristen itu baru diperkenalkan oleh Rasul Paulus, seperti itu, Bang Suma. Oke, silakan Bang Suma. Oke, sekarang ketika Yesus berkumpul dengan orang-orang yang tidak makan babi dan kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bersunat, lalu dia berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu ini datang kepada siapa? Datang kepada orang-orang yang bersunat, tidak makan babi, atau gimana menurut itu? Silakan. Baik. Jadi Yesus itu sebenarnya dia datang kepada orang-orang yang berdosa, seperti itu. Jadi kepada orang-orang yang berdosa. Bukan Bang. Ini kita bagaimana coba? Ini kita berbicara mengenai pesan Yesus kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ya. Nabi palsunya datang kepada mereka yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Oke, pertanyaan saya, yang datang kepada mereka murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Kalau yang datang kalau Paulus tuh tidak dapat dikatakan sebagai nabi palsu. Karena sesuai dengan di kisah para rasul bahwa itu adalah kesaksian juga dari saksi mata bahwa
Rasul Paulus sendiri pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, seperti itu ya. Tetapi dalam bentuk Yesus Kristus yang memang sudah ilahi seperti itu. Tetapi bukan sama seperti Petrus lainnya seperti itu. Nah, tetapi bisa juga dikatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi palsu. Nah, itu betul. Karena sebelum menjadi pengikut Kristus, Rasul Paulus adalah penyangkal dari Yesus Kristus, yaitu membawa kesesatan seperti itu, Bang Suma. Oke. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa Paulus pun boleh disebut sebagai nabi palsu. Tapi yang pasti Anda harus akui adalah di antara kita ada yang noise, kan gitu. Yang harus Anda akui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang kepada orang-orang yang pernah bicara langsung dengan Yesus. Betul atau betul? Betul. Berarti bukan Nabi Muhammad yang dimaksud sebagai nabi palsu. Nah tuh, dengar tuh siapa namanya tuh yang di bawah tadi. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada muridnya, lalu kemudian bertaubat. Saya kasih data kepada saudara. Matius 12 nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Gimana? Hei, ini jaringan saya atau jaringan dia? Kalau jaringan saya jelas memang ada gangguan. Sepertinya jaringannya. Jaringan dia, Bang. Jaringan dia. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwasanya di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45, angkatan jahat yang seangkatan dengan Yesus itu kerasukan 8 roh iblis. Dan orang ini adalah orang Farisi, ahli kitab. Orang ini adalah ahli kitab, orang ini adalah orang Farisi. Dia datang kepada murid Yesus, lalu kata Yesus, orang ini kerasukan. Kau bertanya saya menjawab. Orang ini kerasukan 8 roh setan di dalam dirinya. Cuma kau bertanya. Kamu gak ada ilmu, Dek. Kamu belajar dulu. Ngapain saya tanya sama orang bodoh kayak kau? Mending saya tanya kepada kucing. Kalau kucing gak ngerti menjawab, namanya juga kucing, binatang. Lah kamu manusia ditanya gak nyambung-nyambung. Kan kasihan, memalukan Kristen yang lain nanti. Mending kau ke gereja, seperti biasa cari pendeta. Ya, gitu deh. Mana tadi saudara kita yang ingin membahas ini? Yang pasti dia sudah mengakui bahwasanya Paulus juga bisa disebut sebagai nabi palsu. Udah selesai, tamat kita di situ ya. Tamat kita di situ. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui bahwa Paulus itu sesuai dengan pernyataan saudara kita tadi, sekarang siapa orang Farisi ahli Taurat yang kerasukan 8 roh iblis? Siapa orang ini? Dan dia disebut sebagai angkatan jahat. Siapa orang ini? Apa namanya? Apa kejahatannya? Apakah dia punya pengikut? Apa nama pengikutnya? Sekarang dia bertahta sebagai apa? Tuh. Ayo. Saudara Kristen silakan naik. Gak usah emosi, tidak usah menghujat, tidak usah menista. Nggak usah, santai aja kita berbicara mengenai data aja. Oke, kita sambut dulu teman ya. Selamat siang, assalamualaikum Sweet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sweet, saudara Sweet. Selamat siang, saudara. Waduh. Ya silakan ya, umat Kristen. Aduh, ini nggak usah dinaikin lagi lah. Ini nggak ada ilmunya. Kok diturunin aku terus? Buang aja nggak ada. Kalau kau mau diskusi bisa tertib, saya biarkan sekali lagi. Cuman sekali lagi. Kalau kalian itu pengecut, nggak tahan dengar kebenaran. Kalian itu pengecut, nggak tahan dengar kebenaran. Kalau gitu kamu tidak bisa berdiskusi. Maafkan kalau dusta. Saya hanya beri satu kesempatan terakhir, kau tidak mampu untuk menerimanya ya. Itu yang diajarkan di ajaran gerejamu mungkin sampai di situ saja. Kau mesti belajar lagi banyak. Ada caranya untuk dialog lintas agama, diskusi, ngobrol, bahas agamamu. Kalau kau tidak mampu jelaskan, jangan naik di debat lintas agama. Jangan
F siapa nih F? Silakan F. F. Bang Bejo, suaranya kecil Bang Bejo. Bisa ditingkatkan suara volumenya Bang Bejo. F. Dia noise dia. Teman-teman Kristen yang tadi Salomo silahkan naik ke atas. Salomo belum selesai itu obrolan dengan Bang Juma, silahkan naik lagi ke atas. Teman-teman Kristen yang ada ilmu aja naik ke atas. Kalau penghujat di bawah aja ya. Penghujat di bawah aja. Ya agak naik level sedikit lah ya, diskusi gitu. Kalau menghujat mungkin udah basi, sekarang udah nggak masanya gitu. Karena apalagi yang mau kalian buktikan dengan hujatan itu tidak menghasilkan satu orang pun murtad dari Muslim. Hujatan kalian nggak membuat kami ragu tentang ajaran Islam. Coba tampilkan ajaran Kristen itu ada kebenaran di dalamnya, ada manfaatnya. Logikanya itu bisa membuat kita itu sadar atas sesuatu kesalahan yang telah dibuat, sehingga kita mengenal Tuhan, tahu tentang benar dan salah. Silakan jelaskan naik ke atas. Udah kadaluarsa kalau cuma menghujat aja. Sekarang tempatnya sudah dihukum ya. Sadarin itu. Kalau saudara yang Islam nggak usah dulu di multi ya, nggak usah dulu di multi. Yang naik yang teman-teman Kristen aja dulu. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi sahabat-sahabat Kristen ya, saudara-saudara Kristen maksud saya. Islam itu datang kemudian menjelaskan tipikal tentang agama Nasrani. Kalau Anda merasa sebagai Nasrani ya silakan. Ketika agama Nasrani yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah orang yang zalim, ya silakan aja. Al-Quran salah nggak ketika mengatakan tentang hal itu? Kalau Al-Quran salah, tolong tunjukkan kepada kita di sini. Ketidakzoliman yang ada pada diri kalian itu yang mana? Karena yang saya tahu yang disebut zalim sudah tahu neraka tetapi dikejar. Itu loh yang disebut zalim. Sudah diketahui bahwa itu adalah api, tapi dipegang, itu zalim. Menganiaya diri mereka sendiri. Sudah tahu kebenarannya, tapi tetap saja kemudian dianggap itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Mari kita diskusikan. Karena Al-Quran saya menceritakan tentang kalian. Bantah Quran saya. Karena kenapa Anda harus bantah Quran saya? Karena Al-Quran saya bercerita tentang tipikal keadaan, situasi, kondisi, ciri-ciri kalian itu seperti apa. Itu Al-Quran saya mengatakan. Jadi kalau salah Al-Quran ini, silakan Anda buktikan kesalahannya di mana. Karena agama Anda itu agama syiar. Agama yang diwajibkan kemudian untuk diajarkan kepada umat Islam. Matius 28 nomor 19, Kisah Para Rasul 13. Ajaklah mereka kemudian menjadi muridku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kan ketemu kita. Ketemu di mana? Ketemu di meja diskusi. Di ruang dialog. Ya, di tempat debat kita ketemu. Anda mengajarkan agama Anda supaya orang lain mengikut agama Anda. Saya diajarkan memerangi setan. Dan saya diajarkan kemudian untuk menyampaikan Islam ini dengan cara ma'ruf. Ketemu berarti kita kan? Iya kan? Anda diperintahkan memberitakan Bible. Saya diperintahkan menyampaikan Al-Quran. Ya ketemu kita. Aduh kebenaran itu. Justru ke pelosok-pelosok cari Islam awam. Disinilah saatnya membuktikan kebenaran agama kalian itu. Begitu juga kami menceritakan kebenaran Al-Quran kami kepada kalian. Berbicara mengenai nabi palsu, ayo mari kita diskusikan. Silakan mari kita diskusikan. Saya buka diri. Bahkan saya sering mengatakan, ayo pendeta-pendeta Indonesia tampil dong. Hadapi kita untuk berdiskusi. Agama mana yang betul, Islam atau Kristen? Karena Kristen agama syiar, diajarkan untuk mengkristenkan orang. Islam diajarkan untuk menyampaikan Islam.
tapi tidak dipaksakan, tidak dibutuhkan kemudian hina-hina Tuhan kalian untuk supaya kalian masuk Islam kah? Tidak seperti sekolah tinggi kalian, STT kalian itu ada pengajaran menghina Tuhan yang umat Islam, ada pengajaran yang menghina nabinya umat Islam. Kalau di saya, di kita Islam tidak ada yang kayak gitu. Kami menyampaikan apa adanya. Contoh, iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain adalah berhala, dan mereka tidak lain hanya adalah menyembah setan yang terkutuk, yang durhaka. Itu kami sampaikan. Anda keberatan dengan ayat suci Al-Quran? Buktikan kalau Anda menyembah bukan menyembah orang yang terkutuk. Sederhana kan? Tapi faktanya, benar gak? Benar tidak Al-Quran mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan yang durhaka? Kalau salah Al-Quran itu, mana? Buktikan. Sembahanmu itu siapa? Yesus kan? Bukankah di dalam kitabmu sendiri dikatakan Yesus terkutuk? Terbukti kan? Lalu apa? Apa sebabnya kalian itu kepanasan? Ya karena Anda tidak bisa membantah argumentasi Quran. Al-Quran bertanya, wahai nabiku yang kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan orang ini menuhankan dirimu? Ada nggak orang-orang yang menuhankan seorang nabi yang datang kepada Bani Israel? Ada. Apa nama agamanya? Kristen. Berarti Al-Quran saya membahas Kristen. Karena sosok nabi ini ditanyai oleh Allah, wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Tidak ada ya Rabb. Nah, siapa agama di atas muka bumi ini yang pernah menyembah Nabi? Kan Kristen. Berarti Al-Quran membahas kalian. Lagian Al-Quran mengatakan, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da. Apabila nanti seluruh manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Kalau kami umat Islam menyembah Allah, kami diterima oleh Allah, kami kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Allah kemudian mencintai kami ketika kami menyembah Allah. Tapi kalian menyembah Yesus, Yesus membenci kalian. Berarti Al-Quran saya lagi-lagi betul. Kata Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu. Apabila mereka dikumpulkan manusia ini, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Nah, siapa yang dimusuhi oleh Yesus di dalam Matius 7? Hayo. Umat Islam? Tidak. Umat Hindu? Tidak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Siapa? Siapa? Kristen. Siapa yang pemujaan-pemujaannya kepada Yesus itu ditolak oleh Yesus? Siapa? Kristen. Berarti Al-Quran saya membahas tentang kalian. Jangan kalian marah ketika apologet Islam membahas kalian. Karena ternyata Al-Qurannya umat Islam itu adalah membahas kalian. Lagi-lagi memang perintah Al-Quran supaya kami itu memberi peringatan. Supaya Al-Quran itu disampaikan meskipun satu ayat. Itu perintah dari agama kami. Tapi Anda mau terima, Anda mau tidak terima, ya kami serahkanlah ikrah fiddin. Berbeda dengan kalian. Jadikanlah. Nah, ada perintah menjadikan. Kalau tidak dijadikan dosa nggak? Dosa. Karena tidak memenuhi unsur perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. Jadi ada tekanan yang dahsyat. Diharuskannya kalian itu menjadikan orang di luar kalian itu menjadi seperti dengan kalian. Ayolah, mari kita diskusi. Jangan kepanasan. Jangan cuma kamu tolol, kamu bodoh. Alamak. Kecil kalau cuma bahasa kayak gitu semua orang juga bisa. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah edukasi. Menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Biar manusia itu nantinya yang memilah, memilih dan menentukan sikap. Bukan kita. Jangan kepanasan, jangan ketakutan. Dibahas tentang keyakinanmu, jangan ketakutan. Bahas tentang keyakinan kami, silakan. Saya persilakan Anda bertanya sepuas-puasnya. Seperti itu juga harusnya Anda. Tapi ini kamu bodoh, kamu tidak pantas membahas.
Alamak, apa ilmu yang Anda punya yang saya tidak punya tentang Bible? Itu dulu. Apa ilmu yang Anda miliki yang Bang Zuma tidak miliki tentang Bible? Ada. Sampaikan ke saya. Ilmu apa namanya? Gak ada kan? Gak ada kan? Lebih tajam saya memahami tentang Bible kalian daripada kalian. Karena saya menelaah, saya mengolah, saya kemudian menjelaskan, menguraikan berdasarkan antara akal dan apa yang tertulis. Sementara kalian, yang tertulis kalian tidak pahami, kalian pun memahaminya tidak sampai kepada logika yang betul, rasio keseimbangan yang tepat, tetapi hanya lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Makanya kalian kelepek-lepek. Kalian apa? Berserak. Hancur lebur. Sampai ujung-ujungnya, penista, penghujat. Iya, kamu mengatakan Bang Zuma penista penghujat karena kamu tak sanggup mengikuti irama Bible yang diuraikan oleh Bang Zuma pada fase koridor yang sesungguhnya. Kalian hanya suka nyanyi-nyanyi. Hanya nyanyi yang kalian bisa. Nyanyi aja terus. Nyanyi dan nyanyi. Nyanyi dan nyanyi. Hanya itu aja. Kenapa nggak kamu dalami Bible-mu? Habis itu tampil di sini. Gini loh Bang, yang Anda maksud itu keliru loh. Ini yang betul. Berdasarkan dengan ilmu ini, jelaskan kayak gitu. Baru saya catat. Oh, saya keliru ternyata. Oh, saya keliru ternyata. Tapi selama ini apa? Bang Zuma penghujat, Bang Zuma penista. Alamak. Berpuluh tahun saya berjuang membela Yesus dari hinaan-hinaan kalian terhadap dirinya. Malah saya yang dituduh sebagai penghina penista. Kan lucu. Berarti ada kekuatan di belakang kalian yang mendorong kalian mengatakan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau bukan Yesus yang mengajarkan itu, lalu kekuatan apa yang ada di belakang kalian yang mengajarkan kalian untuk melakukan itu? Kalau kami yang mendorong Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, hadits yang mendorong kami menjalankan Islam. Kalian menjalankan Kristen yang mendorong kalian dari belakang siapa? Yang membackup kalian di belakang kalian itu siapa? Tuhannya Bani Israel? Gak mungkin. Yesus? Gak mungkin. Paulus sendiri gak mungkin. Pasti ada di belakangnya. Siapa di belakang Paulus? Orang-orang yang ngumpul di Antioquia. Itu kecil itu Bang. Masih ada lagi di belakangnya. Kalau besarnya yang belis itu. Matius 12, 43-45. Itulah backupnya.